Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat tugas akhir semester dari mata kuliah Statistika Terapan, yakni proses pengolahan data kuesioner yang telah kami sebarkan dengan 100 responden menggunakan Smart PLS. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Jessica Zahra, Ani Retno Prameswari, Poppy Sapira, Bunga Robial Adawiyah, dan Halda Dwi Agustina. Judul yang kami teliti dan sudah kami sebarkan kuesionernya adalah Survei Kualitas Pelayanan LRT terhadap konsumen di lingkungan UIN Radenfata Palembang. Kita akan melakukan analisis pada outer model, yaitu validitas konvergen berdasarkan loading faktor.
Kita bisa melihat menu pada outer loading, nilai loading faktor, tiap variabel berwarna hijau, dan nilai loading faktor, tiap variabel ada yang lebih besar dari 0,70 dan di bawah 0,70, yang artinya tidak semua item di variabel. Selanjutnya, untuk validitas konvergen berdasarkan nilai AV, kita bisa melihat pada menu konstruk reliability dan validity, di mana nilai AV tiap variabel berwarna hijau dan lebih besar dari 0,50, yang artinya validitas konvergen berdasarkan nilai AV sudah terpenuhi. Selanjutnya, kriteria pengujian inner model. Pada pengujian inner model, yang pertama yaitu R-square, di mana nilai R-square sebesar 0,169, yang artinya sumbangan pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 16,9%. Nah, nilai R tersebut termasuk ke dalam model yang lemah. Selanjutnya, untuk pengujian model fit menggunakan SRMR. Pada tabel ini, fokus pada nilai SRMR di kolom estimate model, di mana nilai SRMR sebesar 0,12, yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,10, yang artinya model tersebut tidak fit. Uji statistik selanjutnya yaitu F-square, di mana nilai F-square pada X1 sebesar 0,035, X2 sebesar 0,068, X3 sebesar 0,003. Kemampuan variabel X1 dan X2 di atas 0,35, yang artinya memberikan dampak yang besar terhadap variabel Y, sedangkan variabel X3 berdampak kecil atau rendah. Selanjutnya, path koefisien jalur atau direct effect bisa dilihat dari menu perhitungan bootstrap untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh signifikan, dan jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak berpengaruh signifikan. Pada tabel ini, bagian X1 dan X2-nya di bawah 0,05, yang berarti tabel ini berpengaruh signifikan, sedangkan variabel X3 bernilai lebih dari 0,05. Kesimpulan, X1 dan X2 adalah variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai Z 1985 dan p-value 0,047. Hubungan ini nyata secara statistik. Variabel X3 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Nilai Z untuk ketiganya kurang dari 1,96 dan p-value-nya 0,05. Dalam model ini, X1 dan X2 menjadi faktor utama yang mempengaruhi Y, sementara variabel lainnya tidak memberikan kontribusi signifikan. Hitung presentase skor untuk X dan Y. Nilai X, frekuensi penggunaan LRT sebesar 67% dari 100%. Nilai Y, penilaian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan LRT 50% dari 100%. Interpretasi. 1. Penggunaan LRT dengan skor 67% ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup sering menggunakan LRT sebagai transportasi. Hal ini mengindikasikan bahwa LRT telah menjadi salah satu transportasi umum penting untuk kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Kualitas pelayanan LRT dengan skor 50%. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas LRT sudah cukup baik dari segi petugas yang ada di stasiun maupun di kereta. Hubungan antara X dan Y. Data menunjukkan bahwa nilai penggunaan LRT cukup sering digunakan dan sejalan dengan kualitas pelayanan LRT yang juga cukup baik. Hal ini dapat menunjukkan hubungan positif di mana penggunaan dan kualitas pelayanan LRT sangat berpengaruh di lingkungan mahasiswa dalam memilih transportasi yang akan digunakan untuk menunjang kegiatannya.